Dermawan kunci kesuksesan. Ada dua pengusaha sukses di sebuah kota, Pak Adit dan Pak Budi. Pak Adit adalah seorang yang sangat kaya. Ia memiliki toko plastik dan sudah berbisnis dari zaman prasejarah. Sementara Pak Budi membuka bisnis toko besi dan hanya baru mulai 3 tahun yang lalu. Saat itu sedang terjadi krisis di ekonomi. Harga kebutuhan pokok meningkat. Para buruh berdemo dan menuntut gaji lebih untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Naikkan gaji, naikkan gaji. Perhatikan buruh. Seru para buruh. Pak Budi langsung memberikan pegawainya gaji tambahan. Mulai hari ini saya memutuskan untuk menambah gaji pegawai. Sementara Pak Adit tidak mau menambah gaji pegawainya. Aku tidak peduli, itu urusan kalian. Ia lebih suka uangnya digunakan untuk memenuhi kepuasannya sendiri. Lama-kelamaan, pegawai-pegawai Pak Adit kabur meninggalkan pekerjaan mereka. Kemudian, seorang pegawai yang bernama Wawan memberanikan diri untuk berhadapan langsung dengan Pak Adit. Pak, saya di sini mau menyampaikan kepada Bapak. Bapak kan tahu banyak pegawai di sini yang berkeluarga. Terus, apa hubungannya? Kami butuh uang untuk mencukupi keluarga kami. Bapak sudah melanggar aturan-aturan jam kerja pegawai dan gaji minimum pegawai. Pak Adit memukul meja sambil emosi. Apa maksud kamu? Kalau kamu tidak mau bekerja di sini, sana keluar. Oke, saya akan keluar. Wawan pun keluar dari perusahaan Pak Adit. Saat berjalan pulang, ponselnya berdering dan Wawan langsung mengangkat panggilan itu. Halo ya, bagaimana? Apakah sudah ada solusinya? Belum, Bun. Ayah dipecat secara terpaksa. Astaga ya, gimana dong? Nanti sambil ayah pikirkan ya. Jangan khawatir. Doain aja biar semuanya lancar. Wawan kemudian pergi ke warung kopi langganannya, di mana ia duduk sambil berpikir. Tanpa disadari, Pak Budi sedang memesan kopi di sebelahnya. Ia melihat seseorang sedang bingung dan menghampirinya. Siang mas, kayaknya bapak lagi bingung ya? Ada apa? Saya sedang bingung, Pak. Baru saja dipecat. Apalagi sekarang ekonomi lagi sulit. Tanpa pikir panjang, Pak Budi langsung menawarkan pekerjaan kepada Wawan. Wah kebetulan di perusahaan saya lagi butuh pegawai nih. Beneran, Pak? Beneran, besok langsung kerja aja. Saya yang daftarkan bapak. Makasih banyak ya, Pak. Seusai dari warung kopi, Wawan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Yah, tumben mukanya senyum terus. Bukannya tadi habis dipecat? Tanya istrinya. Iya, memang habis dipecat. Tapi habis itu ditawarin kerja sama pengusaha yang namanya Pak Budi. Mang Budi yang jualan sate. Bukan. Ini Pak Budi yang punya toko besi Makmur Jaya. Oh, toko besi yang dekat restoran. Puji Tuhan, dapat kerja lagi suamiku. Mereka pun saling bergembira seperti sedang berpesta. Keesokan harinya, Wawan berangkat kerja sebagai pengantar barang. Salah satu tempat pengantarannya adalah rumah Pak Adit. Sesampainya di depan rumah, Pak Adit terkejut. Lah, Wawan, kamu kan sudah saya pecat. Ngapain di sini? Saya cuma nganterin barang, Pak. Saya punya pekerjaan baru. Di toko besi Makmur Jaya. Iya, Pak. Pak Adit kaget mendengar hal itu. Bagaimana mungkin kamu yang seperti ini bisa dapat kerja lagi? Wawan tidak menjawab dan langsung pergi. Pak Adit menelpon Pak Budi dan bertanya. Pak Budi, kenapa kamu bisa-bisanya memperkerjakan Wawan? Dia itu nggak hormat tahu. Kata siapa? Dia kan cuma minta gaji tambahan. Wajar pak di saat seperti ini. Sementara itu, makin banyak karyawan Pak Adit yang pergi. Akhirnya, perusahaan Pak Adit gulung tikar dan harus tutup. Meskipun sudah menjual hartanya, ia masih kurang. Tanpa pilihan lain, Pak Adit menjual bisnisnya kepada Pak Budi dengan harga yang relatif murah. Di bawah perusahaan Pak Budi, ia menggunakan simpanan uangnya untuk membuka kembali toko Pak Adit. Sementara itu, Pak
Pak Adit membuka toko kecil-kecilan untuk mencukupi kebutuhannya. Ketika ia mendengar bahwa tokonya dibuka kembali, ia kaget dan mendatangi Pak Budi. Pak Budi, kok bisa sih Pak? Tokonya dibuka lagi? Tanya Pak Adit. Halah, gampang itu Pak. Saya cuma ganti kepengurusan dan saya cuma tambahin gaji pegawai. Terus saya lihat dikit banget Pak Adit bayarnya. Gimana sih? Pak Adit penasaran. Oh, emang ngaruh Pak? Yang ngaruh atuh Pak. Coba pikir Pak, alasan Bapak bangkrut kenapa? Kenapa ya? Yang saya tahu sih, tiba-tiba untungnya jadi sedikit. Terus gak ada yang kerja lagi. Ya itu, gara-gara pegawai Bapak pergi semua makanya bangkrut. Oh gitu ya, jawab Pak Adit. Setelah itu, Pak Adit bertanya. Coba Pak, kapan-kapan bisa sharing gimana cara Bapak ngurus perusahaan. Boleh kok Pak, silakan nanti disepakati aja. Beberapa bulan berlalu, Pak Budi mengajarkan bagaimana cara berbisnis yang baik kepada Pak Adit. Pada akhirnya, Pak Budi mengizinkan Pak Adit kembali mengelola perusahaannya. Dan lama-kelamaan, Pak Adit pun kembali sukses.